Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan membuat orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tidak bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tidak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidak semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kamu itu dipidanakan, dianggap penghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap penghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa itu, orang tersebut mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong-bondong datangi orang itu, berteriak-teriak. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kambing, turun kamu! Begitu orang-orang kampung berteriak marah. Woi, berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh jam 10. Dasar aneh, kafir, turun! Tapi dengan tenangnya, orang itu menjawab, Wah, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir. Saya ini azan subuh jam 4 loh di masjid. Tapi kok nggak ada satupun kalian yang datang toh. Tapi begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian ini malah berdatangan. Coba sekarang pikir. Siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Orang kok gampang ya mengkafir kafirkan orang. Cuman karena berbeda, jadi bermusuhan. Sekarang ini orang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir, maka aku ada. Orang sekarang itu seperti bilang, aku bertengkar, maka aku ada. Sebuah pertengkaran itu menjadi komoditi, diperjualbelikan. Bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Dan ayat-ayat itu digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya saya bilang, sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya jadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Ya karena bapak saya dulu seorang badut, saya pun jadi badut. Sekarang itu kan sedang ngetren. Seorang anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya dulu presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak deh. Anaknya itu nyalon jadi gubernur. Bahkan ada loh yang nyalon jadi wali kota. Sudah, jangan ngomong lantur. Nanti saya mau ditangkap. Dulu itu, kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak loh. Penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang. Ya karena orang-orang masih butuh hiburan. Badut dan pelawak itu masih dianggap lucu. Kalau sekarang
Pelawak saja kalau lucu kok sama politikus. Aduh, aku nggak nyangka loh kamu akan datang. Maaf, berantakan. Silakan duduk. Kamu mau minum apa? Atau mau makan? Oh, kamu nggak haus? Kamu nggak lapar? Syukurlah. Kebetulan saya nggak punya apa-apa. Tapi kamu bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu juga yang bayar ya. Yang datang ini pacar saya. Kalian jangan tersenyum ngejek begitu dong. Badut kayak saya juga manusia. Bisa falling in love dan punya pacar. Coba lihat sekarang ini. Cantik nggak pacar saya? Namanya Raisa. Lengkapnya, Raisa Mbayar. Terima kasih ya. Kamu sudah mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Kamu pasti kangen ya. Saya juga. Percayalah, rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Tapi katanya kamu itu sudah punya pacar baru yang lebih tampan, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu kok. Sumpah, I love you, I miss you. Kamu gak akan aku lupakan. Boleh aku peluk kamu, boleh aku cium kamu. Raisa! 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 Ternyata cuma hayalan saya saja. Saya ini nggak punya pacar. Saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya nasib saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya ini memang benar-benar ambyar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu nggak akan kuat. Biar aku saja. Kenapa kalian melihat saya seperti itu? Ada yang aneh dengan saya? Hah? Kan sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Ya, tapi nasib memang benar-benar aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Sekarang kalian lihat penampilan saya. Begitu keren dan perlente. Sekarang saya ini berpakaian bagus. Tapi sesungguhnya
saya ini tetaplah seorang badut. Pada suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada sebuah kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya ini biasa-biasa saja. Bahkan tidak lucu sama sekali loh. Tapi entah kenapa, semua yang hadir di sana tertawa terpingkal-pingkal. Padahal saya hanya menjentik-jentikan jari saya seperti ini. Tapi semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya seperti ini. Semua orang tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang makin tertawa terbahak-bahak. Mereka semua benar-benar terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya ini tidak pernah merasa setolol saat itu. Tapi kemudian, pemimpin partai itu datang menghampiri saya. Menjabat tangan saya, memuji-muji saya. Katanya saya ini adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai semua orang. Kemudian pemimpin partai itu bilang pada saya, "Saudara, sekarang ini untuk menjadi pemimpin tidak perlu cerdas atau pintar. Kamu hanya tinggal disukai banyak orang. Demokrasi itu membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran karena kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang-orang menertawai kamu, tapi sesungguhnya mereka itu menyukai kamu. Dan sosok seperti kamulah yang dibutuhkan di dalam partai." Kemudian saya ini mereka dandani menjadi necis seperti ini. Lalu diikutsertakan dalam pilkada. Padahal saya ini nggak tahu loh apa itu pilkada. Saya juga nggak tahu apa bedanya pilkada dan pilkab. Tapi ada orang yang bilang kalau pilkab itu nggak boleh coba-coba buat anak. Tapi kalau pilkada itu boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya ini benar-benar gak ngerti kenapa saya mereka ikut sertakan dalam pilkada. Padahal ijazah saja saya nggak punya. Kemudian mereka bilang pada saya, "Oh, tenang saja. Ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa loh dipalsukan." Dan betapa sialnya saya. Saya ini menang pilkada. Barangkali zaman ini memang sudah gila. Mereka semua memilih saya cuman karena saya ini dianggap bisa menghibur mereka. Saya ini dianggap orang yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Makanya saya bilang, betapa sialnya nasib saya. Dulu, ketika saya menjadi badut, saya tidak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi begitu saya menjadi seorang pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Betapa sialnya nasib saya. Dulu jadi badut, jadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur. Seorang badut yang membuat hidup mereka terhibur. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu nggak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Hidup pemimpin!